Prediksi saya meleset 100%, anak asuh Sintayong dihajar tanpa ampun oleh Irak. Saya berharap nantinya Rafael Struijk sudah dipasang di menit awal dan juga Ramadan Sananta di tengah, karena kita tahu Sandy Walsh ini selain bisa main di sayap, Sandy Walsh ini juga bisa main di lini tengah. Kenapa? Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri kali ini setelah tim nasional U17 disikat habis oleh Maroko 3-1, malamnya tim nasional Indonesia senior juga kembali disikat tanpa ampun 5-1 oleh Irak. Sesuai prediksi awal saya, kalau tidak draw ya mungkin kalah 2-1 atau mungkin menang. Itu adalah prediksi saya, dan ternyata di lapangan 180 derajat salah kaprah. Sebenarnya kalau kita melihat dari pertandingan awal sampai akhir, saya kira sangat-sangat luar biasa terkejutnya. Kenapa? Karena ini adalah pertandingan sangat krusial di kandang lawan, yaitu di kandang Irak. Tapi yang bikin saya mengejutkan adalah ketika Sintayong memasang starting line up-nya ini benar-benar di luar nalar. Kita tahu Adam Alis yang belum punya pengalaman sama sekali di kancah internasional dalam timnas senior, kemudian masih ada Kakak. Kemudian yang paling saya heran kenapa di babak pertama malah dipasang oleh Dendi Sulistiawan, padahal kita punya Rafael Struijk. Oke lah, babak pertama mungkin kita ketinggalan 1-0, itu sudah membuat mental para pemain Indonesia down banget. Tapi kalau melihat pertandingan secara keseluruhan, saya kira kita tahu pemain naturalisasi di sini sangat-sangat benar-benar sangat membantu permainan Indonesia. Ketika dimasukkannya Rafael Struijk, permainan benar-benar sudah berubah sedikit, ada penyerangan, ada keberanian melakukan akselerasi tusukan ke dalam, bahkan Rafael Struijk mampu menggoyangkan kakinya di pertahanan lawan dan akhirnya terciptalah gol dari tendangan keras Senpati Nama. Mungkin dari sini kita betapa pentingnya naturalisasi grade A yang perlu digenjot oleh para tim nasional Indonesia. Kita tahu tim nasional Irak kemarin juga full naturalisasi, tapi mereka sudah jelas mereka semua dipastikan 100% grade A semuanya. Kalau kita kembali lagi ke pemain lokal, kita tahu di sini permainan pemain lokal kita tahu banget. Tadi malam kita sangat-sangat tahu. Saya tidak menyalahkan siapapun, tapi saya pasti akan menyalahkan apapun yang terjadi. Saya tidak menyalahkan, cuman ini kita evaluasi. Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa saya ini tipe manusia netizen untuk mensupport tim nasional Indonesia, tidak memandang apakah dia naturalisasi, apakah dia pemain lokal, ataupun siapapun pelatihnya saya akan dukung, asalkan itu 100% untuk membuat tim nasional Indonesia lebih baik. Kalau kita lihat pertandingan semalam amburadul semuanya, tidak ada pressing sama sekali. Ketika para pemain Irak ini melakukan serangan ataupun menguasai bola, pemain Indonesia sama sekali tidak ada penempelan yang ketat. Jadi pemain Indonesia itu seolah-olah justru istilahnya memasang badan lebih jauh tanpa mengepres mereka, dan akhirnya mereka pun secara leluasa bisa dan mampu menguasai bola. Bahkan di lini gelandang serang pun Indonesia sangat kewalahan, mereka tidak bisa bertarung, bahkan tidak mampu menguasai bola cukup lama, ataupun untuk membuat delay ataupun mengatur ritme tempo permainan Indonesia sama sekali tidak mampu. Tapi lagi-lagi ketika Indonesia mendapatkan bola, pemain Irak itu langsung pressing, nggak ada ampun. Jadi bola itu nggak akan pernah bisa mengalir secara lancar dari para pemain Indonesia, karena pemain Irak ini langsung mempressing secara ketat, kalau perlu membuat pelanggaran. Tapi lagi-lagi ketika pemain Irak ini menguasai bola, nggak ada pressing sama sekali. Untuk lini pertahanan saya kira memang bagus sebenarnya. Kenapa? Meskipun kemarin Jordi Amat membuat kesalahan, akhirnya terciptalah sebuah gol bunuh diri. Tapi saya kira ini bukan 100% dari kesalahan Jordi Amat, karena terlalu istilahnya mudahnya para pemain tengah Indonesia ini tidak mampu menghadang para pemain tengah dari lini Irak. Jadi ketika pemain Irak ini menguasai bola, ada ruang-ruang kosong yang tanpa pressing oleh para pemain Indonesia, dan akhirnya dia pun
menendang bola itu dengan sangat leluasa tanpa ada tekanan dari para pemain Indonesia. Kalau kita melihat Asnawi, saya kira Asnawi permainan juga bagus sih, tetap bagus meskipun sering sekali melakukan kesalahan. Yang terlihat kemarin Mark Klok kurang berkembang sama sekali, apalagi ada Adam Alis dan juga Karka. Ini sama sekali nggak masuk akal mereka diturunkan di babak pertama, karena ini adalah menit-menit penentuan. Kenapa tidak dipasang Ricky Kambuaya ataupun siapa Rahmat Irianto yang sudah mempunyai pengalaman di laga internasional? Bahkan Rafael Struik pun dipasang tidak pada menit pertama. Bahkan Ramadan Sananta sama sekali tidak dikasih menit. Karena kita tahu Ramadan Sananta benar-benar saat ini lagi on fire-nya. Perkiraan saya sangat meleset jauh, mungkin hanya kalah 2-1, 3-1 ataupun 3-2, tapi ternyata 5-1. Ini sangat-sangat membuat kita semua timnas, pecinta timnas Indonesia sangat kecewa. Akan tetapi ya inilah permainan. Apakah dengan kekecewaan ini saya terus akhirnya tidak mendukung Sintayong? Saya tetap mendukung, karena dari semua kepelatihan yang ada di Indonesia, Sintayong saya kira sangat pelatih yang mampu membangun pondasi yang bagus. Meskipun kita kemarin kalah telak 5-1 dari Irak, sangat-sangat di luar prediksi. Kalaupun ada alasan bahwa Sandy Walsh ini tidak dipasang ataupun Arhat tidak dipasang karena faktor kelelahan, saya kira ini bukan alasan. Ini alasan klasik yang selalu dijadikan alasan oleh para pelatih, tapi saya kira ini bukan alasan, karena kita tahu untuk pemberangkatan para pemain ini seharusnya ataupun para ofisial ataupun siapalah sudah mampu memprediksi jika ini perjalanan jauh maka harus berangkat lebih awal. Kalaupun itu kendalanya dari klub masing-masing yang tidak mengizinkan, ya itu udah resiko, tapi setidaknya saya kira perjalanan bukan dijadikan sebuah alasan karena kita kalah. Yang jelas permainan kemarin kita kalah dari semua segala lini. Strategi saya kira Sintayong kemarin strategi juga cukup bagus, akan tetapi para pemain ini kayaknya lagi demam panggung deh. Mereka itu sangat tidak mampu mengaplikasikan apa yang diberikan oleh Sintayong. Apakah Sintayong ini memang menyuruh atau memerintahkan ataupun mengkomandoi bahwa gak usah dipres ini para pemain Irak? Dan akhirnya pemain Irak pun leluasa untuk mengontrol bola, memainkan taktik mereka, karena Indonesia sama sekali tidak melakukan pressing ketat kepada pemain Irak. Jadi saya kira pertandingan kemarin membuat kita sangat kecewa. Kecewanya kalahnya terlalu besar, meskipun di atas kertas, meskipun prediksi memang kita kalah, tapi kalahnya jangan terlalu banyak ya, 2-1 atau 1-0 atau 3-2. Tapi ternyata kemarin 5-1 ini benar-benar membuat kita nggak bisa tidur nyenyak. Saya bahkan bikin konten setelah 2 hari saking kecewanya. Tapi lagi-lagi sekecewa apapun kita akan tetap 1000% mendukung tim nasional Indonesia, karena hari ini para tim nasional Indonesia sudah sampai di Manila, sudah sampai di Filipina untuk melakoni laga berikutnya melawan Filipina. Saya kira ini waktunya untuk mencuri poin. Sebenarnya bukan mencuri poin, karena sebenarnya jadwalnya itu ada di kandang. Kita tahu kemarin 65.000 pendukung dari Irak benar-benar memadati stasiun. Pemain ke-12 ini sangat istimewa dukungannya. Nggak ada berhentinya untuk memberikan yel-yel dukungan kepada timnas Irak. Tapi kali ini Indonesia meskipun kandang tapi akhirnya main di Filipina. Semoga ini nanti benar-benar mampu untuk mencuri poin, dan saya berharap di Filipina jangan main-main lagi dengan permainan ataupun istilahnya pertandingan internasional kali ini. Saya berharap nantinya Rafael Struik sudah dipasang di menit awal dan juga Ramadan Sananta di tengah, karena kita tahu Sandy Walsh ini selain bisa main di sayap, Sandy Walsh ini juga bisa main di lini tengah. Kenapa kemarin nggak dipasang? Kenapa malah memilih pemain yang belum mempunyai jam terbang? Semoga nanti saat melawan Filipina Sandy Walsh akan dipasang. Kalaupun kekurangan pemain tengah, Sandy Walsh bisa ditarik ke tengah, di pinggir tetap ada Asnawi Mangku Alam. Rafael Struik saya harap juga dipasang di awal berdampingan dengan Ramadan Sananta. Saya kira untuk di lini belakang tetap trio ini tetap dipertahankan, ada Rizky Ridho, Jordi Amat dan juga Elkan Bagot. Meskipun kemarin sempat kebobolan sampai 5 kali, saya kira permainan mereka tetap bagus tanpa ditopang para pemain gelandang bertahannya Indonesia. Akhirnya ya pertahanannya amburadul. Tetap salam sehat, salam waras, Indonesia juara, kita dukung sampai darah titik penghabisan.